Di tengah kecemasan masyarakat akan merebaknya virus corona yang menghantui seluruh negara di dunia, tanpa disadari publik abai akan ancaman bahaya di depan mata yang tak kalah berbahayanya, yakni penyakit demam berdarah denggi atau DBD. Bahkan menurut WHO, Indonesia merupakan negara kedua dengan penderita DBD terbanyak di dunia setelah Brasil. Dan sejak virus DBD ditemukan tahun 1998 di Jakarta dan Surabaya, persoalan penyakit DBD belum bisa tuntas diatasi sampai kini. Menurut data Kementerian Kesehatan, jumlah kasus DBD di Indonesia sejak 1 Januari hingga 8 Maret 2020 mencapai 16.033 kasus. Sedikitnya 99 orang meninggal dunia akibat penyakit itu. Kasus tertinggi terjadi di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, sebanyak 13 orang dari total jumlah kematian di seluruh NTT berjumlah 31 orang. Kemudian diikuti Lampung dan Jawa Timur. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menilai langkah pemerintah daerah NTT menerapkan status kejadian luar biasa DBD sudah tepat, mengingat angka penderitanya yang tinggi. Ia berharap agar tidak ada lagi korban meninggal dunia akibat penyakit yang disebabkan nyamuk Aedes aegypti. Upaya pengendalian nyamuk Aedes aegypti sebagai faktor penyebab DBD harus lebih digalakkan melalui gerakan 3M, menguras, menutup, dan mengubur, serta pemantauan jentik nyamuk. Utamanya penanggulangan penyakit DBD harus menjadi tugas bersama multisektor. Sebab Badan Kesehatan Dunia menyebut penyakit DBD merupakan masalah kesehatan utama di wilayah tropis seperti Indonesia. Tim Liputan Berita 1. Ancaman DBD di tengah corona, itulah tema dialog kita pagi ini. Kasus DBD di Indonesia terus meningkat dan sedikitnya 99 orang meninggal dunia akibat virus dengue. Dan untuk membahasnya kami terhubung melalui sambungan telepon dengan Kepala Dinas Kesehatan NTT Dominikus Minggumere. Kami juga masih menanti kehadiran Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Saya sapa dulu Pak Dominikus, selamat pagi. Selamat pagi, televisi Berita 1 dan pemirsa yang terhormat. Baik, Pak Dominikus, boleh dikabarkan Pak, boleh dilaporkan kondisi terkini di Kabupaten Sika utamanya? Iya, terima kasih. Berdasarkan pemantauan kami juga dengan Bapak Menteri Kesehatan dan rombongan di Kabupaten Sika hingga tadi malam itu kasusnya sudah hampir lebih dari 1.200 dengan kematian sudah sampai dengan data terupdate terakhir itu 14 kasus. Nah, sesuai dengan koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Bapak Menteri Kesehatan. Memang kemarin Bapak Menteri Kesehatan langsung memantau kondisi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit TC Healers Maumere. Nah, perlu diketahui bahwa di Kabupaten Sika itu ada 3 rumah sakit yang melaksanakan penanganan kasus DBD, yaitu Rumah Sakit TC Healers, Rumah Sakit Sin Gabriel Kewapante, dan Rumah Sakit Elizabeth Lela. Dan hampir sebagian besar sampai dengan kemarin kurang lebih 97 pasien itu dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah TC Healers. Nah, upaya-upaya untuk penanggulangan atau percepatan penurunan kejadian DBD di Kabupaten Sika memang harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lain-lain. Nah, upaya yang penting adalah harus dipastikan bahwa intervensi di sisi hulu itu harus dilaksanakan secara cepat dan terpadu, terutama kegiatan-kegiatan pemberantasan sarang nyamuk 3M+ dengan masyarakat. Karena memang kita ketahui bahwa kejadian demam berdarah atau virus dengue itu kan, atau penyakit DBD ini penyakit berbasis lingkungan. Kami sudah berkoordinasi sejak bulan September tahun 2019
dan Bapak Gubernur telah mengirimkan surat kepada 21 bupati dan wali kota Kupang untuk waspadaan dini terhadap DBD yang pasti akan datang pada akhir musim kemarau dan awal musim penghujan. Khusus untuk tahun 2019 di Nusa Tenggara Timur ini memang perubahan iklimnya itu sangat ekstrim dan hujan baru turun pada awal bulan Desember. Segala upaya antisipasi memang sudah dilakukan, namun intensitas untuk antisipasi terutama kerja bakti massal, pemberantasan sarang nyamuk, pemantauan jentik, memang kegiatannya ini tidak dilakukan secara komprehensif sehingga dampaknya adalah meningkatnya tempat-tempat perindukan nyamuk dan lain-lain yang merupakan sektor terjadinya DBD. Demikian. Baik, Pak Dominikus, Anda mengatakan bahwa ini kurang ada integrasi antara pusat dan Pemprov NTT, meskipun Pemprov sudah memberikan warning terkait dengan ancaman DBD ini pada bulan September tahun lalu. Tapi yang ingin saya ketahui Pak Dominikus, bukankah status KLB untuk NTT ini sudah diperpanjang sampai 4 kali? Selama ini apa perbedaannya setelah ditetapkan sebagai status KLB dan apa peran pemerintah pusat selama ini? Mohon maaf, ini volumenya agak kurang besar, jadi kami minta agar dibesarkan volumenya supaya bisa mendengar dengan baik. Baik, sambil kita juga memperbaiki komunikasi dengan Pak Dominikus, tadi Bapak juga menyebutkan bahwa dari September 2019 Gubernur sudah mengirimkan surat kepada 21 kabupaten kota terkait dengan warning akan adanya ancaman demam berdarah ini menghadapi musim penghujan. Kemudian dari pemerintah pusat sendiri juga sudah menetapkan KLB kejadian luar biasa terhadap NTT terutama di Sika ini diperpanjang 4 kali. Diperpanjang sebanyak 4 kali. Yang ingin saya tahu perbedaan perlakuan apa yang terjadi di NTT terutama di Sika setelah ditetapkan sebagai KLB, Pak? Nah, sebetulnya yang menetapkan KLB di Sika itu kepala daerah ya, dalam hal ini Pak Bupati Sika. Nah, perlu diketahui penetapan KLB itu kan sebetulnya pada hakikatnya adalah menghimpun semua sumber daya dan resources yang ada untuk melawan atau menangkal kejadian luar biasa ini. Jadi penetapan KLB itu tidak semata-mata hanya itu untuk menghimpun dari sisi pendanaan, tetapi juga untuk membiayai kegiatan. Tapi lebih daripada itu untuk menghimpun seluruh kekuatan yang ada di daerah untuk menanggulangi KLB itu. Nah, perlu diketahui memang sebagaimana tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa perubahan iklim di Nusa Tenggara Timur ini sangat ekstrim, Mbak. Jadi intensitas hujan itu baru terjadi di bulan Januari dan ini diproyeksi akan sampai di bulan Mei yang biasanya di akhir Maret sudah selesai. Nah, oleh karena itu memang dengan perubahan iklim yang ada memang kita harus antisipasi juga tentang perkembangbiakan nyamuk. Nah, yang harus kita lihat itu ada 3 faktor. Yang pertama itu lingkungannya, kemudian nyamuk sendirinya sebagai agennya dan juga masyarakatnya, kebersihannya di lingkungan pemukiman. Pak Dominikus, ya. Coba kalau kita tarik dulu dari pemerintah Kabupaten Sika saja setelah dinyatakan sebagai KLB tadi. Jika dinyatakan sebagai KLB, apa treatment yang istimewa terhadap Kabupaten Sika? Karena menurut Pak Bupati di situ ada 25 puskesmas, hanya ada 3 yang punya cek alat darah. Padahal untuk kasus demam berdarah ini, setahu saya alat cek darah ini krusial, Pak. Tapi dari 25 puskesmas hanya ada 3 yang punya alat cek darah. Iya. Memang di seluruh Indonesia sebetulnya dukungan dari pihak pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk melengkapi semua resources yang ada, termasuk juga bangunan fisik, juga infrastruktur di infrastruktur kesehatan itu di Nusa Tenggara Timur ini makin hari makin baik. Nah,
memang dalam perencanaan untuk mengisi infrastruktur yang ada kan perlu dilakukan secara detail, termasuk juga sarana-sarana penunjang diagnostik misalnya. Nah, kami secara provinsi juga memfasilitasi juga teman-teman kabupaten untuk pembenahan di sisi-sisi perencanaan, terutama hal-hal prioritas yang harus dipunyai oleh kabupaten. Salah satunya adalah kelengkapan peralatan penunjang diagnostik, terutama berkaitan dengan patologi klinik misalnya. Demikian juga tidak hanya peralatan, Mbak, juga tentu tenaga laboratorium yang kita harus siapkan. Karena apa gunanya peralatan disiapkan kalau tenaganya tidak ada. Oleh karena itu kan secara bersama-sama harus dilihat dari sisi hulu dan hilirnya. Demikian. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, Pak Dominikus. Kalau kemarin Pak Bupati Sika mengatakan bahwa tumpukan sampah menjadi pemicu utama DBD di katakanlah Maumere begitu. Tapi bukankah banyak daerah-daerah lain di Kabupaten Sika yang bersih, yang kering, tapi juga terdapat banyak kasus DBD di situ. Saya ingin tahu lebih lanjut lagi, tapi nanti jawabannya Pak Dominikus ditahan dulu. Pemirsa, kami kembali usai jeda.